Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal presentasi ya tentang hasil dataset kita setelah dicoba juga akurasinya dan setelah diubah ke decision tree ya. Perkenalkan nama saya Devila Sony dengan NIM 707082300162 bersama rekan saya. Ya silahkan boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Widyadana dengan NIM 7070823000151. Perkenalkan, nama saya Najma dengan NIM 707082330148. Perkenalkan, nama saya Najwa Aziza dengan NIM 7070823000108. Perkenalkan, nama saya Margareta Gracia Yolanda Stefani dengan NIM 7070823000164. Ini 7-nya kelebihan cuy. Ya lanjut ya. Sekarang saya bakal jelasin dulu. Ini ada yang mau jelasin ini gak sih tadi? Najma. Sok boleh Najma, sok. Oh, Terus siapa? tapi Dika, itu Dika. Dika. Ini yang dua, Astagfirullahaladzim. ya. Dim. yang aja, Ya gitu atau yang paling tua mengalah gimana sih? aing ngamuk. Ini presentasi apa sih ini? Presentasi nyantai. Sok silakan dibaca kepada Bung Andika. Udah, di sini saya akan menjelaskan untuk dalam tugas ini tuh di mata kuliah AI, Iya bentar. Orang di ngecek mata kuliah AI katanya. itu kita tuh untuk mentraining dataset dari yang kita kumpulkan untuk data-datanya untuk mengetahui sebuah pola dari biasanya untuk kelompok orang itu menyukai untuk genre game tuh apa yang disukai lalu dan opsinya pun kita membuat 6 label seperti ada horror, arcade, FPS, adventure, MOBA, dan simulator, dan selanjutnya tuh ada 18 yang pertanyaan yang berkaitan dengan orang-orang tuh lebih menyukai sebuah game apa. Dan hasilnya itu untuk setelah training tuh dataset kami mendapat cenderung lebih bisa diduga atau kecenderungan yang kami dapat ialah sebagai berikut dengan responden usia muda. Nanti jangan dulu masuk sini dik. Sebelum masuk ke sini saya bakal jelasin dulu ya. Hah? Ya enggak, itu dapat ialah kami dapat ialah. Yang kami dapat ialah sebagai berikut. Koma lagi harusnya ya. Kasih koma. Nah, masuk sekarang ke ini ya untuk di Google Colab-nya. Yang pertama kita harus lakuin yang pasti dataset kita pindahin dulu ke sini. Setelah itu nanti kita copy file path-nya, terus kita paste aja ke sini. Coba kita run ya. Ini setelah di run, ini udah berhasil ya, udah ada tanda checklist namanya berhasil. Nah, di sini kita bakal apa namanya ya? Setiap pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapin dan opsi-opsinya kita bakal seleksi ke sini buat nentuin akurasinya. Nah, ini udah berhasil juga ya, udah masuk jadi si datanya. Lalu di sini untuk codingan yang ini untuk label kita tuh game kategori yang kita suka. Yang pertama ada horror, arcade, FPS, adventure, MOBA, simulator. Jadi ada 6 ya. Terus masing-masing label ada 100 data. Jadi kita ada 600 data. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini, kita training datanya. Jadi untuk training datanya ada 600 tadi datanya ya. Jadi untuk yang di training itu 480, untuk yang di tes itu nanti 120. Nah, sini kita bakal coba cari akurasi decision tree-nya. Ini sebelumnya udah saya cobain juga. Nah, di sini 90% ya. Terus untuk kita lihat outputnya, output gambarnya nanti. Ini codingnya. Terus kita harus simpen labelnya di sini. Label-label yang tadi udah kita tulis sebelumnya. Yang ini nih. Ini emang agak lama ya. Nah, ini hasilnya. Pokoknya intinya gitu, untuk codingnya mudah aja sebenarnya ya. Tinggal copy paste aja, terus ikutinnya sesuai dengan dataset yang udah kita siapin sebelumnya gitu.
Oke, kita lanjut sekarang ya. Dari hasil yang udah kita lakuin tadi setelah training, ini hasil yang kira-kira kecenderungan yang kita dapatnya. Mulai dari pertanyaan umur, boleh dilanjut siapa tadi? Oh, ya udah. Untuk label Dari bagian responden Untuk label siapa? Giran siapa? enggak ada yo. siapa? Oh iya, sorry ya, sok. Untuk label bagian umur, responden usia muda kurang lebih dari 16 tahun lebih cenderung memilih game yang ringan atau menyenangkan dibanding yang kompetitif. Untuk responden usia dewasa kayak lebih dari 21 tahun itu tuh lebih cenderung memilih genre yang menantang seperti kompetitif. Terus pada bagian label jenis kelamin, melalui pertanyaan genre film yang disukai, laki-laki itu lebih cenderung memilih kategori seperti horor atau action, sedangkan perempuan lebih cenderung memilih kategori seperti simulator atau game yang ringan. Selanjutnya, pada label durasi bermain. Pemain yang durasi bermainnya tinggi, lebih dari 5 jam, itu tuh lebih cenderung milih game genre yang kompetitif atau multiplayer. Selanjutnya, ada genre musik. Responden yang menyukai musik dangdut mungkin memiliki preferensi game yang berbeda dibandingkan jazz atau pop. Misalnya lebih memilih game santai. Oke, udah. Silakan dilanjut, Giran siapa? Andika. Andika, halo. Ya udah. Grey. Oh, Grey ya, Grey. Grey, boleh acungkan tangan. Halo Grey. Kurang aja dah. Oke, jadi ganti aja ya sama yang ini yang bisa. Sok, siapa yang bisa? Dika ya, sok. Ya. Jadi di sini mau jelasin untuk tujuan bermain game tuh. Biasanya pemain dengan tujuan kompetitif mungkin lebih memilih mode untuk multiplayer karena bisa bercengkrama dengan player-player lain. Dan biasanya di gender, laki-laki umumnya lebih memilih PC atau laptop dan game konsol terutama untuk game seperti action atau horror, dan perempuan lebih cenderung memilih bermain di smartphone dengan genre seperti simulator atau pop. Dan waktu bermainnya pun biasanya di pagi hari pemain tuh dengan durasi bermain lebih singkat, yaitu sekitar 1-2 jam dengan perangkat smartphone. Lalu di siang dan sore hari biasanya cenderung memilih bermain selama 3 atau sampai 4 jam dengan kategori pemain kasual, dan untuk malam hari pemain dengan durasi bermain yang lebih lama seperti 5 jam atau seterusnya. Kategori pemain ini bisa dikatakan sebagai pro player atau streamer. Dan device yang digunakan itu responden yang menggunakan smartphone cenderung bermain game secara kasual dan memilih waktu untuk bermain malam. Terus responden yang menggunakan PC atau laptop itu lebih mungkin menjadi pro player atau streamer dengan waktu yang lebih bervariasi, dan game konsol digunakan oleh pemain yang menyukai genre seperti film seperti action. Lagi dap. Siapa Giran siapa? Aku. Najma udah belum? Belum. Sok. Selanjutnya yaitu label tipe game. Online lebih banyak dimainkan oleh pemain pro player menggunakan wifi dan bermain dalam waktu malam. Offline biasanya lebih diminati oleh casual player yang bermain di rumah. Lalu selanjutnya ada label status pemain. Casual player cenderung bermain di rumah menggunakan smartphone dan lebih sering memilih single player. Pro player lebih cenderung bermain di warnet atau tempat umum dengan jaringan wifi dan bermain genre online multiplayer. Streamer biasanya memiliki durasi bermain yang lebih lama, lebih dari 5 jam, dan menggunakan perangkat PC atau laptop. Selanjutnya, label apa sih yang dicari di dalam game? Yaitu kompetitif, biasanya dimainkan oleh pemain dengan kategori pro player atau streamer. Senang-senang lebih umum untuk casual player. Gak tahu, biasanya
pemain yang kurang aktif dan bermain hanya untuk mengisi waktu. Selanjutnya, label genre film. Pemain yang menyukai genre film horor cenderung bermain genre game seperti action atau horor menggunakan perangkat seperti PC atau laptop. Responden yang menyukai genre film action lebih cenderung bermain tipe game yang kompetitif. Lalu selanjutnya, label durasi jam tidur. 1-4 jam cenderung orang yang tidur 1-4 jam cenderung kategori pemain streamer yang sering bermain di malam hari. 5-8 jam kebanyakan casual player atau pro player. Lebih dari 8 jam biasanya pemain yang lebih santai dan bermain di pagi atau siang hari. Selanjutnya, seberapa sering membeli item dalam game. Pertama, yang suka sering beli item biasanya dilakukan oleh pro player atau streamer yang bermain genre online. Yang jarang beli item biasanya dilakukan oleh pemain yang lebih santai dan memilih genre offline. Yang nggak pernah beli item umumnya berasal dari kategori casual player. Terakhir, pemain yang sering membeli item dalam game lebih cenderung memilih game online daripada offline. Jadi ini ya untuk dataset Excel-nya. Nggak percaya linknya buat lihat lebih lanjut karena datasetnya banyak banget ya, nyampe 600 data. Jadi untuk Bapak boleh langsung buka aja linknya ini nih. Nah ini emang untuk tiap pertanyaan dan opsinya nomor-nomor semua ya. Tapi di sini kita udah ada jelasin. Nah ini penjelasan untuk tiap opsinya. Kayak ini misalnya umur, yaitu yang nomor 1, opsi nomor 1 tuh dia kurang dari 16 tahun. Untuk nomor 2, 16 sampai 20. Untuk yang 3 lebih dari 21 tahun dan seterusnya ya. Jenis kelamin juga sama udah kita jelasin di sini. Jenis kelamin tuh ini harusnya gender. Gender tuh ini ya jenis kelamin maksudnya. Nah, udah seperti itu ya. Terus untuk decision tree-nya. Nah, ini decision tree-nya. Ini nggak kelihatan juga ya, jadi perlu banget kita buka linknya aja. Jadi biar bisa di zoom gitu. Kalau dari sini bisa langsung zoom nggak? Nah, bisa nih. Nah, jadi ya gini lah Pak ya untuk decision tree-nya. Nah, ini dimulai dari status pemain gitu. Terus dari kelas horror. Ini untuk kelas tuh maksudnya label ya. Ada seperti itu aja. Baik, mungkin segitu aja ya. Ini kelompok-kelompok kita tadi ya, nama-namanya Pak. Ada yang nggak hadir, ada yang berhalangan, gitu kayak Rizky dia berhalangan. Terus untuk Grey, Margareta dia nge-like juga jaringannya katanya Pak, jadi mohon dimaklumi. Baik, mungkin sekian aja dari kita ya. Maaf bila ada salah kata atau kurangnya dalam video penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.